Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dengan NIM 21032001. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kepemimpinan agribisnis. Tugas kepemimpinan, fungsi-fungsi kepemimpinan, dan tipe-tipe kepemimpinan. Langsung saja pengertian kepemimpinan. Jadi, menurut teori yang dikemukakan oleh Charles dan Betketsu pada tahun 1996, bahwasanya kepemimpinan itu didefinisikan sebagai perilaku yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain atau berkontribusi pada tujuan yang disepakati bersama demi kepentingan individu maupun organisasi atau kebaikan bersama. Kemudian menurut Anderson yang dikemukakan pada tahun 1988, tertera bahwa kepemimpinan berarti menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemikiran dan tindakan orang lain sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan tertentu. Kemudian pada teori menurut Robbins dan Coulter bahwa kepemimpinan adalah proses memberi inspirasi kepada karyawan agar bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian ada teori yang dikemukakan oleh Gary Yuki. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain dan setuju dengan apa yang dilakukan. Adapun teori menurut pandangan transaksional, yaitu gaya kepemimpinan berdasarkan pada perjanjian atau kesepakatan antara pemimpin dan anggota tim. Pemimpin memberikan apresiasi kepada orang yang melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian teori mengelola perbedaan budaya dalam organisasi. Kemudian ada teori menurut pandangan transformasional, yaitu gaya kepemimpinan yang mendorong perubahan dan inovasi dalam organisasi. Pemimpin menginspirasi dan mempengaruhi karyawan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Adapun perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama itu pemimpin. Pemimpin ini adalah salah satu individu yang memegang peran penting dalam mengarahkan dan memotivasi orang lain. Mereka adalah orang-orang yang berada di garis depan, mengambil tanggung jawab dan membuat keputusan penting. Pemimpin bisa dari latar belakang dan memiliki berbagai sifat, tetapi mereka semua memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan tim mereka. Contohnya seperti kita menjadi kapten di tim sepak bola. Kitalah yang mengarahkan tim untuk mencapai kemenangan, memberikan strategi jitu dan semangat juang yang tinggi. Dan untuk kepemimpinan, kepemimpinan di sisi lain adalah proses atau seni dari tindakan kepemimpinan itu sendiri. Ini mencakup berbagai keterampilan, strategi, dan pendekatan yang digunakan untuk menginspirasi dan mengarahkan orang lain. Kepemimpinan tidak terbatas satu orang saja, tetapi dapat dijalankan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain. Ini seperti menyatukan berbagai bahan waktu saat memasak agar memunculkan beragam rasa yang sempurna dan istimewa.
Adapun tugas kepemimpinan berkaitan dengan kerja mengambil inisiatif. Berarti seorang pemimpin harus proaktif dan mengambil langkah-langkah untuk memulai tindakan atau proyek baru. Bahkan sebelum ada pemerintah atau instruksi, dengan mengambil inisiatif, seorang pemimpin menunjukkan kepemimpinan aktif dan tanggap terhadap perubahan yang bisa mempercepat pencapaian tujuan organisasi dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas tim. Yang kedua, mengatur langkah dan arah. Berarti seorang pemimpin bertanggung jawab untuk meneguhkan dan memandu jalannya organisasi atau tim menuju tujuan yang diinginkan. Dengan mengatur langkah dan arah, seorang pemimpin memastikan bahwa seluruh upaya tim atau organisasi dengan memberikan informasi yang baik. Seorang pemimpin membantu memastikan bahwa anggota tim dapat bekerja dengan informasi yang tepat dan mendukung efektivitas dan koordinasi dalam mencapai tujuan bersama. Memberikan dukungan. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan, dorongan, dan sumber daya yang diperlukan kepada anggota tim agar mereka dapat melaksanakan tugas dan mencapai tujuan dengan efektif. Dengan memberikan dukungan, seorang pemimpin membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, di mana anggota tim merasa dihargai dan didukung dalam upaya mereka mencapai hasil yang diinginkan. Memberikan pemikiran, yakni seorang pemimpinan memberikan ide atau menyumbangkan wawasan dan perspektif yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan yang strategis. Mengambil suatu kesimpulan, berarti seorang pemimpin mampu untuk menarik kembali yang tepat, kesimpulan tepat dan kebijaksanaan berdasarkan informasi, data, dan analisis yang ada. Berkaitan dengan kelompok anggota, yang pertama itu mendorong, bersahabat, menerima. Yang kedua mengungkapkan perasaan. Yang ketiga bersikap berdamai. Yang keempat berkemampuan mengubah dan menyesuaikan pendapat. Yang kelima memperlancar pelaksanaan tugas, memberikan aturan yang lain. Fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi kegiatan dan tindakan. Yang pertama itu mengambil keputusan. Pengembangan imajinasi, pendelegasian wewenang kepada bawahan, pengembangan kesetiaan para bawahan, pemrakarsaan, penggiatan pengendalian rencana-rencana, pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya, pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan-kesalahan, pemberian tanda penghargaan kepada bawahan yang berprestasi, pertanggungjawaban sesuai tindakan. Implikasi kepemimpinan melibatkan orang atau pihak lain, merujuk pada dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan dari keterlibatan pemimpin dengan anggota tim, kolega atau pihak eksternal dalam proses kepemimpinan. Dengan melibatkan orang atau pihak lain secara efektif, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, meningkatkan kolaborasi, dan mencapai hasil yang lebih baik. Seseorang dengan kekuasaannya mampu mengunggah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri,
sikap tanggung jawab yang tulus, pengetahuan, keberanian, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain, dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain dan membangun organisasi. Tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe autokratis. Gaya autokratis merupakan gaya yang mengadopsi pada bakat karakter seseorang yang dibawa di dalam kepemimpinannya. Autokratis ini merupakan sentralistik dan pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Dalam gaya autokratis, seorang pemimpin merupakan tokoh yang memberikan banyak pengaruh pada pengikutnya yang mendukungnya. Contohnya, menganggap organisasi sebagai milik pribadi. Yang kedua, mengidentifikasikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata. Yang keempat, tidak mau menerima kritik atau saran dan pendapat. Yang kelima, terlalu bergantung kepada kekuasaan formilnya. Dalam tindakan penggeraknya, sering mempergunakan approach yang mengandung unsur paksaan dan punitif, bersifat hukum. Dari sifat-sifat tersebut di atas terlihat bahwa tipe kepemimpinan yang demikian tidak tepat untuk suatu organisasi modern di mana hak-hak asasi manusia yang menjadi bawahan itu harus dihormati. Tipe militeristik. Tipe kepemimpinan militeristik sering dianggap sama dengan gaya organisasi militer. Mereka sering menuntut kedisiplinan yang tinggi dari bawahan untuk mencapai tujuan. Pemimpin bertipe militeristik bersifat yang pertama, dalam menggerakkan bawahan lebih sering menggunakan sistem pemerintah. Dalam menggerakkan bawahan senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya, senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan. Yang keempat, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan. Yang kelima, sukar menerima kritikan dari bawahannya, menggemari upacara-upacara berbagai keadaan. Terlihat pula dari sifat-sifat tersebut bahwa seorang pemimpin yang militeristik bukanlah seorang pemimpin yang ideal. Tipe paternalistik. Tipe paternalistik adalah tipe kepemimpinan yang bersifat kebapaan, yaitu pemimpin yang bertindak dan berperilaku seperti seorang bapak terhadap anaknya. Pemimpin paternalistik biasanya memiliki sikap melindungi, mengayomi, dan menolong anggota organisasi yang dipimpinnya, menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi atau protektif, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya, sering bersikap maha tahu. Tipe karismatis. Pemimpin tipe ini memiliki daya penarik yang amat besar dan karenanya pada umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar. Meskipun cara pengikut itu sering pula tidak menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut itu. Tipe kepemimpinan karismatik dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan keistimewaan atau kelebihan sifat kepribadian dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain, sehingga dalam suasana batin mengagumi dan menganggukkan pemimpin
pemimpin tersebut berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin. Ciri-cirinya yang pertama, aura yang kuat. Pemimpin karismatik memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan bisa mempertahankan kontak mata dengan lawan bicara. Yang kedua, keterampilan menjalin koneksi. Pemimpin karismatik mampu menjalin hubungan yang bermakna dengan orang lain. Kemampuan mengelola situasi. Pemimpin karismatik mampu membaca atmosfer lingkungan dan mengantisipasi gejolak emosional. Public speaker handal. Pemimpin karismatik seringkali adalah pembicara yang berbakat, mampu mengintrospeksi diri. Pemimpin karismatik mahir mengintrospeksi diri sendiri dengan jujur. Rendah hati. Pemimpin karismatik menghargai nilai, bakat, dan keterampilan yang dimiliki setiap orang. Tipe demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada anggotanya. Setiap ada permasalahan selalu mengikutsertakan anggota sebagai suatu tim yang utuh. Gaya kepemimpinan demokratis menggambarkan pemimpin yang cenderung meliputi bawahan dalam pengambilan keputusan, mendelegasikan kekuasaan, mendorong partisipasi dalam menegakkan metode dan tujuan kerja. Gaya ini juga menggunakan umpan balik sebagai upaya mendidik bawahannya agar kepemimpinan demokratis menghargai potensi yang dimiliki setiap bawahannya dan bersedia mendengarkan bawahannya. Contohnya, dalam proses penggerakan, bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia. Yang kedua, selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya. Ia senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dalam teamwork untuk mencapai tujuan, dengan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk memberikan kesalahan yang kemudian dibandingkan dan diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, akan tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan yang lain. Selalu berusaha untuk menjadi bawahannya lebih sukses daripadanya, berusaha mengembangkan kapasitas pribadinya sebagai seorang pemimpin. Menurut dari Nawawi, secara operasional dapat dibedakan 5 fungsi pokok kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, bila mana waktu memulai melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif, sehingga fungsi orang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Contoh fungsi instruktif yang dalam sejarah adalah: yang pertama, sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sejarah dapat berperan dalam proses pembelajaran mengenai keterampilan atau kejuruan tertentu, seperti jurnalistik atau militer.
Sejarah juga dapat menyampaikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dari masa lalu ke masa kini. Fungsi konsultatif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif dalam komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Contohnya mendengarkan pendapat, saran, dan pertanyaan dari bawahan mengenai keputusan yang akan diambil pemimpin. Memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat dalam rangka mencapai tujuan. Memberikan contoh kinerja langsung pimpinan. Fungsi konsultatif bertujuan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi masing-masing. Fungsi partisipasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, meningkatkan etos kerja. Kepemimpinan partisipasi dapat membantu meningkatkan etis kerja dan kebiasaan karyawan. Meningkatkan produktivitas. Karyawan yang merasa dihargai dalam kepemimpinan partisipasi cenderung memiliki semangat kerja yang tinggi. Membantu mengambil keputusan. Kepemimpinan partisipasi dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik karena melibatkan berbagai perspektif. Yang keempat, mendorong inovasi. Kepemimpinan ini partisipasi data mendorong inovasi dan membantu perusahaan mencapai tujuan secara lebih efisiensi. Fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seseorang pemimpin kepada orang yang diberikan kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Fungsi pendelegasian ini harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin itu sendiri. Fungsi delegasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengurangi beban kerja atasan. Membantu atasan fokus pada hal-hal yang lebih penting. Membantu atasan memperhitungkan risiko keputusan yang diambil. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berperan aktif. Memotivasi seluruh pihak untuk berorientasi pada sasaran dan mutu yang tepat. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berkembang dalam karirnya. Memberi informasi untuk belajar dari kesalahan. Membantu mengatur tugas dan tanggung jawab berdasarkan prioritas. Mencegah atasan mengambil terlalu banyak tanggung jawab. Fungsi pengendalian. Fungsi ini berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif hingga memungkinkan tercapainya tujuan secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.
Fungsi pengendalian memiliki beberapa pengendalian. Yang pertama, pengendalian preventif. Membuat peraturan untuk mengatur jalannya organisasi. Pengendalian detektif, mendeteksi masalah yang sudah muncul, misalnya dengan melakukan audit secara berkala. Pengendalian korektif, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah, misalnya dengan melakukan perbaikan sistem yang rusak. Perencanaan anggaran, membuat anggaran tahunan untuk membantu alokasi sumber daya secara efisiensi. Pemantauan kinerja karyawan standar operasional. Level dan keterampilan yang perlu dimiliki kepemimpinan. Yang pertama, level top leader, top management. Top level manajemen atau manajemen puncak adalah tindakan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Top level manajemen bisa dikatakan sebagai arsitek utama dalam perusahaan, karena mereka yang mengambil keputusan tentang arah yang akan diambil oleh perusahaan. Top level manajemen dipilih oleh para pemegang saham perusahaan dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap keseluruhan organisasi yang mereka pimpin. Mereka juga memiliki wewenang dalam menunjukkan penempatan dan mengakhiri tugas para manajer di bawah mereka. Selain itu, top level manajemen juga bertugas untuk merencanakan kebijaksanaan strategi perusahaan, mengoptimalkan sumber penghubungan perusahaan dengan pihak publik, pemerintah, dan media. Top level manajemen memiliki peran penting dalam perusahaan, yaitu merumuskan rencana, strategi, dan kebijakan perusahaan, menentukan tujuan perusahaan, baik jangka pendek maupun panjang, mengoptimalkan sumber daya perusahaan, mengawali manajer di bawahnya, menunjuk, menempatkan, dan mengakhiri tugas manajer di bawahnya, menjalin penghubung perusahaan dengan publik, pemerintah, dan media. Level middle leader, middle atau middle management. Manajer menengah adalah posisi dalam manajemen yang dimiliki tanggung jawab untuk mengelola departemen atau cabang-cabang, serta diberikan arahan kepada manajer tingkat bawah. Peran mereka sebagai penghubung dan menyampaikan informasi antara manajemen puncak dan manajemen tingkat bawah, termasuk penyampaian kebijakan dari atas ke bawah dan mengkomunikasikan umpan balik dari manajer tingkat bawah ke manajemen puncak. Beberapa tanggung jawab manajer menengah diantaranya memastikan seluruh kegiatan departemen berjalan dengan baik, menjaga kinerja karyawan agar tetap produktif, merealisasikan kebijakan yang dibuat oleh top manajemen, memilih dan menempatkan karyawan sesuai dengan bidangnya, memantau pelaksanaan pekerjaan, membangun kerjasama dan suasana yang kondusif di setiap departemen. Lower leader atau lower management. Lower leader atau lower management. Lower leader atau lower management adalah golongan bawah dalam kepemimpinan yang berada di struktur paling bawah di dalam suatu perusahaan. Mereka memiliki peran untuk mengelola tim karyawan secara langsung, memberikan arahan dan mengawasi aktivitas operasional perusahaan.
Lower leader manajemen memiliki kewenangan yang terbatas dan melapor kepada manajer tingkat menengah. Untuk melaksanakan peran ini, mereka harus memiliki keterampilan teknis yang kuat serta kemampuan kepemimpinan dalam organisasi dan dalam mengelola staf. Mereka terdiri dari kepala bagian, supervisor tim, koordinator tim, dan beberapa peran lower leader diantaranya. Yang pertama, menjaga kualitas produksi dan layanan sesuai standar perusahaan, membantu menyelesaikan masalah teknis, menyediakan lingkungan kerja yang mendukung, memotivasi kinerja tim. Berikut ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Hanya memerintah. Pemimpin berfokus semata-mata pada memberikan perintah dan instruksi kepada anggota tim tanpa melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan atau komunikasi yang lebih luas. Jarang diskusi. Ini mengacu kepada situasi yang dimana pemimpin tidak sering melibatkan anggota tim dalam percakapan atau perdebatan tentang keputusan strategi atau masalah yang dihadapi. Tingkat tidak memberikan kepercayaan. Di sini pemimpin tidak mempercayai kemampuan atau integritas anggota timnya untuk mengambil tanggung jawab atau membuat keputusan. Tidak memberikan pujian. Pemimpin tidak mengakui dan atau menghargai prestasi dan kontribusi anggota tim. Konflik ketidaksepakatan atau pertentangan yang terjadi antara pemimpin dan anggota tim atau anggota tim itu sendiri tidak terbuka. Pemimpin tidak transparan atau enggan berbagi informasi, keputusan atau proses dengan anggota tim. Tidak bertanggung jawab. Pemimpin tidak memenuhi kewajiban atau tanggung jawab mereka, baik terhadap tugas maupun hal yang lain di dalam perusahaan. Pemimpin yang tidak memiliki visi tidak akan bisa menjalankan tim, yaitu pemimpin yang gagal. Tidak bisa menginspirasi anggota atau memandu tim ke masa depan yang terarah. Ketika pemimpin gagal, pemimpin memimpin dirinya sendiri. Dalam kepemimpinan itu berarti pemimpin tidak dapat mengelola perilaku, emosi, dan tanggung jawab pribadi mereka dengan baik. Terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu. Pemimpin terlalu menggantung kepada pengetahuan, teknik, dan metode yang telah berhasil di masa lalu tanpa mempertimbangkan konteks ataupun perubahan baru. Terlibat politik kantor. Pada tindakan pemimpin yang terlibat di dalam permainan kekuasaan atau hubungan sosial di tempat kerja untuk memajukan kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Tak punya tujuan kerja. Pemimpin tidak menetapkan atau mengkomunikasikan sasaran, visi, atau arah yang jelas untuk tim atau organisasinya. Penyalahgunaan sumber daya. Menggunakan sumber daya yang tersedia seperti waktu, tenaga, atau aset dengan cara yang tidak efektif atau tidak etis. Tidak melihat peluang, gagal mengenali atau memanfaatkan kesempatan yang dapat menguntungkan organisasi atau tim. Tidak percaya diri, kurang yakin terhadap kemampuan diri sendiri dalam mengambil keputusan atau memimpin tim. Ciri-ciri pemimpin yang ideal. Yang pertama, jujur. Jujur berarti seorang pemimpin harus transparan, terbuka, dan konsisten dalam waktu dan tindakannya. Ini mencakup komunikasi
yang jelas, pengakuan terhadap kesalahan dan kepatuhan pada prinsip serta nilai yang dinyatakan. Kejujuran mendasari kepercayaan dan integritas yang merupakan kunci untuk hubungan yang efektif dan kesuksesan tim. Bertanggung jawab. Dalam kepemimpinan, bertanggung jawab berarti seorang pemimpin harus mengakui dan mengambil tanggung jawab atas keputusan, tindakan, dan hasil yang dihasilkan, baik yang positif maupun yang negatif. Ini juga melibatkan kemampuan untuk menghadapi konsekuensi, memimpin dengan contoh, dan memastikan bahwa seorang anggota memahami dan memenuhi peran serta tugas mereka. Cerdas, memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang baik, memahami situasi dengan mendalam, dan menerapkan strategi yang efektif. Ini mencakup kecerdasan emosional, seperti memahami dan mengelola perasaan sendiri dan orang lain, serta kecerdasan strategi dalam merencanakan dan memecahkan masalah dengan cara yang inovatif. Memiliki kemampuan komunikasi. Memiliki kemampuan komunikasi, pemimpin mampu menyampaikan informasi dengan jelas, efektif, dan persuasif. Ini mencakup keterampilan berbicara, mendengarkan, dan menulis. Seorang pemimpin yang baik juga harus menyesuaikan gaya komunikasinya dengan para audiensnya, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mengatasi konflik secara produktif. Kemampuan komunikasi yang baik membantu membangun hubungan yang kuat, memotivasi, dan memastikan bahwa tujuan serta ekspektasi dipahami dengan baik. Memiliki empati. Seorang pemimpin harus memahami dan merasakan perasaan serta perspektif orang lain. Ini mencakup kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan kepedulian, kebutuhan, dan kekhawatiran tim, serta memberikan dukungan yang sesuai. Empati membantu membangun hubungan yang kuat, meningkatkan motivasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, terbuka dengan ide-ide orang lain. Seorang pemimpin siap mendengarkan, mempertimbangkan, dan menghargai kontribusi serta pandangan dari anggota tim. Sikap inklusif dan menghargai dan penghargaan terhadap kreativitas serta perspektif yang beragam, yang dapat meningkatkan inovasi dan solusi yang lebih baik. Pemimpinan terbuka menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa didengar dan dihargai, yang pada gilirannya dapat memperkuat kerjasama yang produktivitas. Menghargai pesaing, mengaku, menghormati kemampuan serta kontribusi pihak lain, meskipun mereka bersaing dengan kita. Ini melibatkan sikap sportif, mempelajari kekuatan pesaing untuk meningkatkan diri sendiri, dan berfokus pada persaingan yang sehat. Menghargai persaing membantu memelihara etika yang baik, membuka peluang untuk kolaborasi, dan memperkuat seputar sebagai pemimpin yang adil dan profesional. Memiliki rasa kehormatan dan disiplin. Dalam kepemimpinan, memiliki rasa kehormatan dan disiplin berarti seorang pemimpin menunjukkan integritas yang tinggi dan komitmen terhadap standar etika
serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, serta membantu membangun kepercayaan dan rasa hormat di antara anggota tim. Rela berkorban berarti rela menerjunkan diri dalam kepentingan kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Pemimpin yang rela berkorban akan mampu memfokuskan diri untuk mencapai visi kelompok secara detail. Sifat rela ini pun tentunya harus didasari dengan kecerdasan dan kebijakan dari seorang pemimpin. Pemimpin ideal yang rela berkorban akan mampu mengambil keputusan secara tepat tanpa merugikan banyak pihak. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai kelompoknya. Cinta hadir dalam diri seorang pemimpin yang ideal dan juga kelompok yang dipimpinnya. Segala bentuk tingkah laku yang hadir dari seorang pemimpin yang ideal akan selalu diiringi dengan unsur cinta yang akan meminimalisir bentuk kecurangan juga hal-hal buruk lainnya. Kelompok yang dicintainya pun akan mampu mencintai pemimpin tersebut tanpa adanya unsur paksaan yang berlebih. Pemimpin yang ideal jelas akan mampu menciptakan tindakan dengan cinta yang terkondisikan rapi untuk kemajuan. Tidaklah mudah menjadi seorang pemimpin. Mereka harus memiliki sejumlah kualitas tertentu. Kalau seorang pemimpin salah dalam bertindak, maka bawahan bisa saja langsung menganggap buruk pemimpin tersebut. Memiliki kesadaran diri. Para pemimpin harus selalu menyadari bagaimana mereka bertindak dan apa yang mereka katakan. Karyawan akan selalu konstan mengamati pemimpin dan mencontoh tindakan dan reaksi mereka dari cara pemimpin bereaksi, terutama pada saat terjadi perubahan atau masalah yang menimpa perusahaan. Hadir sepenuhnya. Hal ini bisa jadi sulit bagi seorang pemimpin dikarenakan mereka sering distrik ke berbagai arah pada waktu bersamaan. Pada dasarnya, hadir untuk anggota tim berarti sesungguhnya fokus pada apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, dan pekerjaan itu sendiri. Menjadi panutan. Meski tak menyadarinya, para pemimpin selalu diamati oleh para pengikutnya. Karyawan mengamati untuk melihat cara pemimpin menanggapi pesan atau peristiwa dan mencontoh tanggapan mereka dari apa yang mereka lihat dari pemimpin. Konstan dan konsisten. Komunikasi yang konsisten adalah kunci dalam lingkungan kerja. Jika kata-kata dan tindakan pemimpin selalu sama, tim tak akan bertanya-tanya bagaimana mereka akan menanggapinya. Sama seperti keaslian pemimpin yang berbicara dengan cara konstan dan kontribusi dan konsisten akan dapat diprediksi dari waktu ke waktu. Hasilnya, tim akan mengandalkan prediktabilitas ini sehingga membangun kepercayaan dan mengurangi stres di tempat kerja. Tetap rendah hati. Secara keseluruhan, jangan selalu bangga dengan pekerjaan dan juga pencapaian, serta jangan percaya bahwa diri sendiri lebih baik dari orang lain. Utamakan kebutuhan tim di atas kebutuhan diri sendiri dan perjuangkan apa yang mereka butuhkan, sehingga pemimpin akan mendapatkan kepercayaan dari karyawannya.
Kepemimpinan bersifat humble leadership. Humble leadership adalah pendekatan kepemimpinan yang menekankan pada sikap rendah hati, kerendahan diri, dan kemampuan untuk mendengarkan dan belajar dari orang lain. Pemimpin yang menerapkan konsep ini tidak hanya fokus pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga menghargai kontribusi dan perspektif orang lain dalam tim atau organisasi. Selain itu, humble leadership juga melibatkan komitmen untuk melayani orang lain, memposisikan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, dan fokus pada keberhasilan kolektif. Pemimpin yang rendah hati memiliki kesadaran diri yang tinggi dan mampu memanfaatkan keahlian dan kekuatan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.